wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Is, di semester 2 ini. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di semester 2 ini masih belum diperbolehkan untuk bertatap muka, maka pembelajarannya masih pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Baik, bisa kita lihat di sini. Di sini ada gambar kupu-kupu. Kemudian di sini ada ikan, kemudian ada air terjun. Coba, eh, ada yang suka dengan kupu-kupu atau dengan ikan atau sering bermain di alam? Iya. Nah, dari gambar-gambar ini ada hubungannya yang namanya keseimbangan lingkungan. Di eh, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan lingkungan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan lingkungan. Coba lihat di sini, air terjunnya cantik sekali ya. Kemudian ada bunga-bunga warna merah muda. Kemudian di sini juga ada yang namanya kupu-kupu, ya. Nah, bahwa Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam. Baik sumber daya alam hayati, misalnya hutan yang meliputi flora dan faunanya, maupun sumber daya alam non-hayati, misalnya emas, kemudian minyak bumi, dan batu bara. Nah, kekayaan sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Salah satu cara mensyukurinya adalah mengelola sumber daya alam tersebut dengan bijaksana, tanpa kita merusaknya, tanpa kita mengotorinya. Kurangnya pengetahuan dan sikap yang kurang bijaksana dalam mengeksploitasi sumber daya alam dapat mengancam keseimbangan dan kelestarian alam. Pengambilan sumber daya alam yang berlebihan juga akan menimbulkan kerusakan lingkungan agar lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan keseimbangan lingkungan. Oke, yang pertama ada yang pengertian lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, kita minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Nah, pengertian dari lingkungan sendiri adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik atau terdiri atas makhluk hidup dan lingkungan abiotik, itu kebalikan dari biotik, atau terdiri atas benda-benda yang tak hidup. Seringkali lingkungan yang terdiri atas sesama manusia disebut juga lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk seseorang. Yang pertama ada lingkungan hidup. Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda ada dan kesatuan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya. Manusia dan perilakunya yang melangsungkan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Itu sudah diatur ya dalam undang-undang. Kemudian ada unsur-unsur lingkungan hidup. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3. Di antaranya yang pertama adalah unsur hayati. Unsur hayati atau bisa disebut dengan biotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad
Reni. Kemudian yang kedua adalah unsur fisik atau abiotik, itu kebalikan dari biotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia merupakan sistem nilai gagasan dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Keseimbangan lingkungan, sesuatu lingkungan sebenarnya memiliki kemampuan untuk mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup. Lingkungan yang dapat mendukung semua kehidupan di dalamnya adalah lingkungan yang seimbang. Lingkungan dikatakan seimbang atau equilibrium apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah lingkungan yang di dalamnya terdapat pola interaksi meliputi arus energi, daur materi, rantai makanan, jaring-jaring makanan, kemudian ada piramida, ekologi, dan produktivitas. Melalui pola-pola interaksi tersebut, pertumbuhan dan perkembangan organisme berlangsung secara alami, sehingga tidak akan ada organisme yang mendominasi terhadap organisme lainnya. Kemudian, ciri-ciri yang kedua, lingkungan yang homeostatis artinya dan memiliki daya lenting ya, yaitu lingkungan yang mampu mempertahankan terhadap gangguan alam, jam balik gangguan secara alami maupun buatan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, lingkungan yang memiliki daya dukung, yaitu lingkungan yang mampu mendukung semua kehidupan organisme, karena dalam lingkungan terdapat berbagai sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati. Yang keempat, terbentuknya lingkungan yang klimaks, yaitu lingkungan yang banyak ditumbuhi pohon-pohonnya atau terbentuknya hujan. Keseimbangan lingkungan bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan atau gangguan. Faktor yang menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan dapat dibedakan menjadi faktor alami dan faktor manusia. Nah, di sini faktor alami sendiri contohnya akibat letusan gunung berapi, ada banjir, kemudian tanah longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, hingga tsunami. Faktor manusia contohnya akibat pembakaran liar, pencemaran perusakan terumbu karang, dan pembakaran hutan serta buang sampah secara sembarangan. Mungkin itu awal dari penjelasan mengenai keseimbangan lingkungan. Jangan lupa nanti like video ini, kemudian absennya di kolom komentar dengan format nama, kemudian kelas, kemudian komentar berisi 3 baris minimal ya dari materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.